Ya Matin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin farij 'alal muslimin. Setelah kita bacakan salam, mari kita buka kalam kita dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Baqarah. Ustaz Wahyu Ridwan Asfari. Alhamdulillah ya sudah siap untuk bersama-sama kita dengarkan Wajah sana yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Wahyu Ridwan Asfari. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Shallu 'alan Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saudara-saudara muslim dan muslimah Masjid Darul Rahman, terutama para haji, para alim ulama, para pengurus RT dan jamaah yang insyaallah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih diberi banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nikmat iman wal Islam yang utama. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi. Dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita masih eksis, masih kontinu, masih terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang nanti di yaumil akhir akan kita petik hasilnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti di yaumil akhir akan dapat syafaat umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, biasanya pagi-pagi begini kalau materinya tidak cukup menarik, mungkin Bapak Ibu ngantuk. Nah sekarang coba supaya tidak mengantuk, mari kita niatkan dalam diri kita, kita mau menuntut ilmu. Pakai doa kudu supaya Bapak Ibu tidak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maksain. Jadi maksain Bapak Ibu, hati-hati, setan itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Musuh kita itu setan. Adu mubin. Musuh yang nyata kita setan. Jadi ketika Bapak Ibu khusyuk mendengarkan, menyimak, itu yang paling tidak ridho adalah setan Bapak Ibu. Kalau imamnya bagus, khusyuk, jemaahnya khusyuk, yang paling tidak ridho adalah setan. Maka setan berbagai cara menggugurkan keikhlasan itu. Matanya diberikan apa aja supaya ngantuk. Ditaburi ya, ditaburi. Kemudian pantatnya dikasih paku-paku kecil jadi gelisah. Coba dilawan Bapak Ibu ya. Dilawan, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Hadirin yang saya muliakan,
ada beberapa informasi atau materi yang harus kita atau perlu kita renungkan dan diskusikan. Saya akan awali dengan kebiasaan kita yang barangkali perlu kita sikapi Bapak Ibu. Ini saya berbicara untuk diri saya sendiri lebih khusus dan buat kita semua. Salah satu yang saya tangkap fenomena yang ada di masyarakat kita adalah tentang undangan Bapak Ibu ya. Undangan menghadiri apapun, mungkin resepsi, mungkin apa gitu ya. Bapak Ibu, ketika kita menghadiri undangan atau juga memberikan undangan, lupa bahwa kita itu adalah muslim Bapak Ibu. Kita diajarkan oleh Rasulullah, tapi kita lupa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan mungkin itu dikondisikan Bapak Ibu, dikondisikan. Salah satu contoh begini, budaya kita ketika kondangan saja Bapak Ibu, kalau memasukkan uang ke dalam amplop, Pak Haji Margiat, Pak Haji, kalau Pak Haji kondangan uangnya dimasukkan ke amplop, apa yang Bapak tulis di amplop itu? Ditulis nama, dikosongkan atau bagaimana? Tulis. Misalnya masukin 50.000 atau 100.000 atau 150 atau 200.000 tulis Wahyu Ridwan Hansana keren. Kita tidak sadar Bapak Ibu, ternyata itu sudah melukai hati saudara kita. Tadinya sih kita ngasih tahu nih Wahyu Ridwan nyumbang 200.000. Kalau niatnya ikhlas, sebenarnya tidak perlu ditulisin Bapak Ibu. Karena nanti itu akan jadi utang bagi saudara kita yang didatangi Bapak Ibu. Jadi kepada Bapak Ibu yang dulu pernah saya datang dari hati yang terdalam, ketika saya kondangan saya tulis nama, hari ini saya mohon maaf. Saya tidak ngutangin kepada Bapak Ibu. Itu dulu saya masih ada di alam jahiliyah. Kalau kita mau memberi sesuatu kepada saudara kita, ya sudah. Besok ketika kita mengadakan satu kegiatan, tidak usah berharap saya dari tadi misalnya saya nyumbang kemarin 200, Bapak tadi menyumbang saya 200, nggak usah. Jadi kalau kita mau menyumbang atau memberikan hadiah pada saudara kita, sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, supaya persaudaraan kita makin baik. Coba kalau ditulis Bapak Ibu, pada saat itu kita tidak punya uang, diundang ke Bawang. Sedih Bapak Ibu. Mau ngasih sedikit nggak enak, mau ngasih sebanyak nggak ada. Nah, coba mari dari jamaah Masjid Ar-Rahman kita belajar. Kalau kita memberikan sesuatu kepada siapapun, ikhlas saja, itu adalah tabungan kita di umil akhir Bapak Ibu ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Mulailah dari itu yang kecil-kecil tuh, yang kecil. Ya saya mulai insya Allah gitu. Jadi kalau mau kondangan, mau memberi itu kan kondangan sudah hadiah Bapak Ibu ya. Jadi seorang muslim dan muslimah memberikan sesuatu kepada saudaranya itu kan ada kategorinya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan ke fakir miskin, itu namanya sedekah jariyah. Jadi itu yang berhak menerima itu kan fakir miskin. Kalau Bapak Ibu diberi tidak miskin, bukan haknya itu. Tapi kalau Bapak Ibu memberi kepada orang yang berada, itu namanya hadiah Bapak Ibu. Hadiah. Saya terngiang-ngiang dan teringat pada almarhum Bapak Kiai Muhammad Ishak Bapak Ibu, ketika saya pesan bed, karena saya senang dulu tenis meja, saya diberikan bed yang standar, harganya 600.000. Iya itu yang murah. Saya beli itu. Diberi 2. Saya bilang loh, saya pesan 1 Ustaz. Ini yang Bapak beli, yang Bapak pesan. Ini hadiah dari Ani. Ya Allah, sampai hari ini mudah-mudahan itu jadi amal buat beliau ya. Karena dia tahu saya senang tenis meja, maka diberi 1. Loh kok jadi 2 Ustaz? Kan kalau nanti main masa bednya 1. Kalau temannya datang nggak punya, dia bawa. Pinjemin punya saya gitu maksudnya. Hadiah.
Saya juga mampu beli walaupun 2 gitu. Tapi oleh Ustaz saya diberikan 1 sebagai hadiah. Ya, Bapak Ibu ya. Dari tulis apa? Hah? Dari tulis. Apanya? Bednya. Tulis. Ya kan saya berdua gitu. Jadi walaupun nggak ditulis nggak tahu, kecuali kalau banyak orang gitu. Oke, berikut ya. Itu yang pertama. Mari kita belajar bisa nggak ya begitu ya. Jadi budaya-budaya seperti itu bukan budaya Islam Bapak Ibu. Ada di kampung saya di Ciamis itu. Aduh, kalau pulang kampung ini gitu ya. Kondangan itu begitu datang bawa amplop, diserahkan, itu langsung dibuka, dicatat tuh, ditulis tuh yang datang tuh. Kelihatan itu. Dan rupanya itu utang. Nanti kapan-kapan dia hajatan, itu dibalikin sejumlah itu. Apa itu budaya Islam gitu kan? Kita tidak saat itu tidak pinjam-pinjam gitu. Ya, yang berikut Bapak Ibu lihat sekarang dari ininya, dari kertas undangannya itu. Coba, kalau Bapak Ibu punya duit itu, punya uang, terus punya jabatan gitu ya, itu kertas undangannya yang biasa aja mahal gitu. Yang penting undangannya atau kertasnya sebenarnya itu. Sebenarnya sekarang pakai WA tuh, diundang itu murah kan. Begitu nyetak undangan, dibuat bisa demikian rupa, harga undangannya aja bisa berapa sih? Yang cakep yang wangi gitu. Undangan apa aja kan? Yang bagus berapa? Kata penjaga orang saya nggak apa-apa ini kan, kita harus istilahnya sesama muslim harus mengingatkan kan gitu. Ada nggak undangan yang harganya satunya 500.000? Ada ya? Nggak, paling yang Bapak cetak berapa kali tinggi? Hah? 25.000. Kalau 25.000 sih, tapi sebenarnya kalau 25.000 itu diberikan untuk yang lain yang lebih bermanfaat, menurut saya kan lebih bagus. Bikin aja, yang penting kan ada nama yang undang siapa, alamatnya di mana gitu ya. Mungkin lebih murah Pak Bu. Itu yang sisanya misalnya 20.000 kan bisa disisihkan. 20.000 itu kali berapa orang itu loh. Kalau nyetaknya 500 coba. 20.000 kali 500 berapa? Sayang itu mubazir. Kalau mubaziri wali sayatin. Perbuatan mubazir itu saudara setan Bapak Ibu. Kita bersaudara dengan setan gara-gara kertas itu aja. Itu yang kedua tuh. Berani nggak kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengundang saudara kita, udah pakai kertas yang sangat sederhana aja. Oh itu kan prestise Pak. Itu harga diri, gengsi. Masa sih saya pejabat mengundang pakai kertas kecil begitu gitu. Itu setan lagi-lagi tuh main situ. Nah, dicoba nih kita Masjid Ar-Rahman nih jamaahnya bisa nggak menekan egonya seperti itu? Kalau bisa hebat. Itu yang kedua. Ya, ya kan begitu kan kalau kata Agim 3M Bapak Ibu. Kalau mau hidup bahagia 3M saja. Mulailah dari hal-hal kecil ya. Itu hal kecil tuh, undangan hal kecil. Mulailah dari diri sendiri. Nah, makanya saya mengingatkan diri saya nih, terus kepada Bapak Ibu, dan mulailah dari sekarang juga tuh. Jadi kita melaksanakan ibadah kita, amalia kita, mulai dari hal kecil. Pertama ya. Kedua, mulai dari diri sendiri. Gitu. Yang ketiga, mulai sekarang juga. Jadi kalau kita misalnya saya minta Bapak Ibu berinfak bersedekah ke masjid, itu saya nggak akan ngomong begitu. Saya memulainya dulu. Jadi supaya tidak jakoni, iso ngajak kalau iso ngalakoni. Jadi kita mulai begitu. Dakwah itu dengan perbuatan akan lebih baik. Itu yang kedua ya, berkumpul saat kertas undangan. Nah yang ketiga coba, ini yang diundang dengan yang diundang harusnya sama-sama Islam itu.
Kalau ngundang 50 orang, bisa nggak nyiapkan kursi 50? Nah ini lagi-lagi nih, yang diundang 1000, kursinya hanya 10. Nah nanti makan dia berdiri semua tuh. Ya? Nah itu budaya siapa Pak? Pesantren. Kita bukan budaya Islam loh Pak. Makanya saya pernah dengan siapa ya waktu itu ya, begitu kondangan nggak ada tempat berdiri, keluar aja duduk dengan siapa waktu itu ya, keluar lalu duduk aja di orang lewat gitu ya. Ini kena sepatu orang kan, nah duduk karena ingin apa? Budaya Islam. Alhamdulillah di masjid kita saja contoh ya, masjid kita waktu itu saya minta tolong Pak Ustadz untuk urinoir gitu, ternyata tidak direspon. Alhamdulillah masjid kita tidak ada urinoirnya. Kalau gitu bapak-bapak nanti kalau buang air kecil dia berdiri, itu juga bukan ajaran Rasulullah. Tapi di masjid-masjid itu ada itu, masjid modern, katanya modern. Padahal itu sudah mengingkari sunnah Rasulullah. Nah, jadi Bapak Ibu, dari makanan yang dimakan itu, ketika makannya sambil berdiri sudah, dan itu akan jadi budaya, jadi biasa saja. Nah kalau bisa, kalau kita kondangan tidak ada tempat berdiri, nggak usah makan. Bisa nggak? Aduh lapar, daripada saya pingsan, mendingan saya berdirilah gitu makan. Kalau mau, udah ngambil, cari tempat duduk gitu. Memang budaya sih, ya. Ya. Nah sekarang coba lihat budaya kita ketika kita datang kondangan, kayak aja mumpung gitu loh. Termasuk saya. Ini kan ada bubuk, saya nggak tahu siapa yang pernah hajatan. Pak Haji pernah ya? Emang waktu itu kalau mengundang orang, misalnya mengundang 1000, apa bubuknya itu dibuat untuk 1000 orang? Setahu saya gini, kalau ada 1000, misalnya 500 lontong sayur, 500 misalnya sate, gitu. Kan 1000 kan? Nah kalau Pak Ada ngambil 2, ngambil lontong sayur juga, ngambil sate juga, berarti ada yang nggak kebagian dong. Tapi nyatanya tidak begitu, semuanya dicicipi, diambil, keliling doang, keliling gitu loh. Apa iya yang undang itu menyiapkan kayak gitu? Menurut saya sih mungkin enggak. Artinya gini berbaik sangka gini sih yang undang. Barangkali tamu saya senang kambing guling, silakan makan di sini. Kalau mau sate ayam silakan di sini. Oh ini makan semua. Kadang-kadang ini Bapak Ibu, diambilnya banyak, enggak habis, taruh dulu. Ya itu juga. Kecuali yang ini kan saya nggak tahu aja, nggak tahu. Kecuali gini, memang yang undang itu sudah niat. Kalau saya undang 1000, semuanya saya siapkan serba 1000, gitu itu beda Pak, gitu. Nah udah, pokoknya jamaah Masjid Darul Aman, nanti kalau kondangan saling niatin nih, misalnya saya kondangan nih, liatin, wah Ridwan ngomong, wah gua lihat sekarang bener nggak tuh, gitu. Jadi kalau lapar nggak usah kegubuk, ngambil aja ke nasi kan ada maksudnya. Kalau yang lapar itu dikasih makan, ada nasi ya kan. Kalau yang tidak lapar, nah itu gubuk, itu namanya makanan ringan dulu. Nah gitu ya. Kalau lapar enggak, pokoknya perut itu udah inilah, cari yang minuman kan ada tuh, ada yang hanya minum, nah tuh dulu, itu namanya muslim yang kafah, yang hebat, yang bagus. Nah dari situ saja saya kira yang kecil-kecil itu kita bisa lakukan. Bisa, itu sesuatu yang kecil itu, sesuatu yang kecil. Hati kita jangan diikuti kemaruknya gitu. Maunya diikuti makan semuanya itu, omnivora ini, semuanya dimakan. Memang manusia itu omnivora Bapak Ibu. Jadi manusia itu apa? Katakanlah binatang dengan manusia itu dibagi 3 tuh, ada yang herbivora, ada yang makannya tanaman, tumbuhan tuh herbivora. Ada yang makannya daging, itu karnivora, daging dimakan semua. Kalau kita omnivora, semuanya dimakan Bapak Ibu.
Saya dengar dari Pak Ustadz Jainuddin MZ itu luar biasa manusia itu. Kalau dibandingkan dengan binatang, misalnya bajing itu tupai, itu paling makan kelapa tuh yang keras tuh. Tapi bajingan aspal dimakan. Aspal dimakan kalau bajingan. Kalau bajing makan tupai, saya makan kelapa saja. Betul, makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya kan? Al-an'am, seperti binatang ternak, balhum Allah, bahkan lebih sesat dari manusia, kan begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita jadi manusia yang baik, ya, seperti itu. Ya, itu dari sikap kita di dalam menghadapi resepsi, ya. Mulai dari situ Bapak Ibu ya, mulai dari undangannya kalau kita mau buat. Ya kalau nggak mampu mengundang banyak orang, ya kan sebenarnya sih terus itu menyampaikan nih anak saya nikah supaya tidak jadi fitnah, maka diberitahu. Kalau tidak begitu, tiba-tiba anak kita hamil gitu, orang lagi kapan kawin kok tiba-tiba hamil, nah kan jadi fitnah, jadi bersalah sangka. Nah, memberitahu itu artinya seperti itu supaya tidak jadi fitnah buat orang lain, kan itu resepsi. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini di dalam protokol kesehatan Bapak Ibu ya. Ini masjid kita akan jadi pionir dalam melaksanakan kebiasaan hidup baru Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Kecamatan Pancoramas dengan Beji, dua kecamatan di Kota Depok, itu anak belajar kembali di rumah. Nggak semua, di Depok itu ada beberapa kecamatan, dua kecamatan anaknya belajar kembali di rumah, PTR atau PJJ. Kenapa? Karena terjadi klaster PTMT. PTMT itu pelajaran tatap muka terbatas di BJ, di SMP 2. Ada kasus beberapa orang kena lagi corona tuh, di tracing ketemu sekitar berapa itu, akhirnya dihentikan sementara 2 minggu. Sedangkan di kecamatan kita Pancoramas ditemukan kalau nggak salah di SD, maka semuanya dihentikan. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan abai Bapak Ibu ya, jangan abai. Kalau Bapak Ibu mau ke pasar, gunakan masker, double masker kalau nggak salah itu. Kalau menggunakan ini kan masker kesehatan Bapak Ibu yang gini nih. Nah, ini dipakai dulu di dalam, lalu dilapisi dengan masker yang diberikan oleh Masjid Darul Aman. Ayo, ada nggak tuh? Kan Darul Aman memberikan masker. Kalau hilang nanti Bambang di rumah masih ada, masih banyak tuh. Yang masker apa namanya kain. Jadi itu kan bisa dicuci. Nah, di dalamnya masker kesehatan, di luarnya topi lengkapnya luar biasa. Ya itulah begitu biasa tantangannya ya Bapak Ibu. Jangan lupa protokol kesehatan. Nah sekarang kalau Bapak Ibu sholatnya rapat saatnya itu, kalau Bapak Ibu merasa meriang, merasa panas dingin, pilek, batuk-batuk gitu ya misalnya ya. Tapi batuk-batuk yang memang bukan alergi gitu. Kalau batuknya alergi, kalau itu menurut saya sih nggak terlalu ini ya. Tapi kalau batuknya itu bisa menularkan sesuatu, menurut saya menjaga keinginan dulu. Insya Allah Allah memaafkan kita, karena kita dalam kondisi darurat untuk saat ini ya. Jadi karena asal kita sudah rapat, maka kita yang harus sadar diri. Kalau kita menularkan penyakit, kita bukannya mendapat pahala, malah mendapat dosa. Ya. Itu ya informasi yang berikutnya pada jemaah tentang melaksanakan protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya ini saya semalam baca sangat menakutkan Bapak Ibu ya. Dari Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda pada malaikat Jibril alaihissalam, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Jadi Bapak Ibu, ini ada informasi dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bagaimana sifat 4 sahabat itu? Siapa saja Bapak Ibu?
Empat sahabat Nabi yang utama. Pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Sayyidina Ali. Bapak Ibu coba perhatikan supaya kita nanti belajar dari murid beliau ya. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang masuk kubur tanpa bekal, seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal, kata Abu Bakar ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, keadaan mayat di dalam kubur taubahnya bagikan orang yang tenggelam meminta tolong. Nah Bapak Ibu, di majlis ini Bapak Ibu tiap hari Minggu, tiap hari Ahad kan diberikan semacam tausiah, informasi kepada Bapak Ibu. Dulu pernah disinggung oleh Ustaz kita Pak Albaidi Judi, Boya katanya kalau ke masjid hari Ahad itu bawa pulpen, bawa apa namanya, bawa buku. Tapi kelihatannya kita itu abai juga ya. Jadi apa yang telah disampaikan itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masih bagus Bapak Ibu kalau masuk kuping kanan, keluarnya ke bawah tak repot. Ya bisa. Tapi di fotokopi itu bukan ide yang bagus Pak Ustaz saja. Saya punya pengalaman. Jadi kalau saya menantar atau mengajar murid saya, Pak fotokopi aja. Awalnya saya fotokopi. Alhamdulillah nggak dibaca. Nggak dibaca. Sekarang saya balik di fotokopi nggak tulis. Jadi saya imla itu didikte, saya bacakan. Saya bacakan, murid nulis. Coba Pak, tradisional amat, nggak apa-apa. Caplas saya guru tradisional, nggak apa-apa. Saya punya tujuan, ketika dituliskan, otomatis anak itu membaca, kan begitu. Jadi udah saya, kalau di fotokopi, insya Allah nggak dibaca kan, antar aja. Coba besar aja kasih itu. Kalau dibaca hebat tuh, udah antar aja. Setelah entar itu, besok aja. Setelah besok, udah akhirnya apa? Bulukan gitu, debu. Gitu boy ya. Makanya ingat tuh kata Abu Bakar bahwa kita seperti berenang tapi tidak ada persiapan, tenggelam Bapak Ibu. Coba aja Bapak Ibu ke laut. Masuk ke laut nggak pakai perahu, nggak pakai dayung, tenggelam. Ya. Nah sekarang bagaimana sifat-sifat para sahabat itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad telah bersabda kepada malaikat Jibril, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Jibril menjawab, apabila lautan jadi tinta, pepohonan jadi penanya, maka aku tidak dapat menghitungnya. Tuh sifat Umar, sebegitu besarnya itu. Lautan dijadikan tintanya, kemudian ranting-ranting dijadikan alat tulisnya, penanya tidak sanggup menuliskan kebaikan Umar. Itu penilaian Nabi Muhammad kepada sahabatnya ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi bersabda, sifatilah bagiku kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lalu Jibril menjawab, Umar adalah salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Artinya apa Bapak Bu? Ayo. Kalau Umar saja kebaikannya sampai lautan dijadikan tinta, rantingnya dijadikan pena, tidak akan sanggup menuliskannya. Sementara Abu Bakar itu sebagian dari kebaikan Umar. Umar maksudnya, Umar itu sebagian dari kebaikan. Berarti Abu Bakar lebih hebat lagi Bapak Ibu dari Sayyidina Umar. Kenapa seperti itu? Coba Bapak Ibu baca sejarah. Saya kalau membaca sejarah suka baper Bapak, suka nangis gitu. Melihat betapa cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu.
Sampai-sampai ketika ada di gua, bukan gua kita, di gua itu maksudnya lubang, Nabi Muhammad bertelekan kepada bagian tubuh Abu Bakar, padahal Abu Bakar juga merasakan sakit ya karena dipatuk ular, tapi tidak diubah posisi tempat duduknya itu supaya Nabi kita dalam keadaan tidak terganggu. Coba kalau kita mah bagaimana ya, orang dipatuk ular sakit, itu Abu Bakar ya. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu sahabat Rasulullah luar biasa ya. Kemudian Utsman berkata, kesedihan dalam urusan dunia menggelapkan hati dan kesedihan dalam urusan akhirat menerangi hati. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar ya. Kalau Bapak Ibu sedih dalam urusan dunia, misalnya nggak punya beras, nggak punya makanan gitu, sedih, itu Bapak Ibu hatinya akan gelap. Tapi kalau Bapak Ibu sedih untuk urusan akhirat, hatinya akan terang. Dan saya nggak puasa Senin Kamis nih, sedih, orang lain mau bisa, saya kalau puasa kok sakit, perut saya jadi mah gitu, sedih. Saya kok nggak bisa hafalan seperti Imam Babang, suratnya panjang gitu. Saya kok nggak hafal-hafal, sedih. Maka hatinya akan terang Bapak Ibu. Ya, artinya Bapak Ibu silakan iri ke orang-orang yang memang berbuat baik. Jangan iri kepada orang-orang yang punya kekayaan, karena akan membuat hati kita jadi gelap Bapak Ibu ya. Kemudian dari Audi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya sedang mencari surga. Dan barang siapa mencari kemaksiatan, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita yang ada di sini itu, Bapak Ibu, kita berharap dapat surga. Nah, kalau ditanya Bapak Ibu mau dapat surga atau dapat rahmat Allah? Surga atau rahmat Allah? Kalau dengan kita dapat rahmat dari Allah, insya Allah dapat surga. Jadi makanya ketika kita ibadah, niatnya supaya kita dapat rahmat Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi ketika kita mengucapkan kalimat itu, hadir nggak kita di situ? Kita khawatir jangan-jangan itu hanya ucapan Bapak Ibu. Makanya mari kita coba belajar Bapak Ibu ya, belajar. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau betul sholatnya kita laksanakan, tidak ada yang berbuat keji dan munkar, karena dicegah oleh sholat kita. Ada barang orang kelihatan, sebenarnya bisa diambil. Kita ingat Allah melihat kita, ya seperti itu. Maka tidak akan jadi diambil Bapak Ibu ya. Oke, mungkin saya akan loncat ke berikutnya Bapak Ibu. Kemarin sudah saya tandai. Nah, Bapak Ibu nih, ini mengingatkan kepada kita semua ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi keluar. Beliau memegang tangan Abu Dzar dan berkata, tahukah engkau bahwa di hadapan kita ada tanjakan seperti tebing yang curam? Tidak akan ada yang bisa mendakinya kecuali orang-orang yang ringan. Artinya orang-orang yang ringan itu orang-orang yang tidak membawa apa-apa. Kalau orang naik gunung nggak bawa ransel gitu maknanya. Ya. Seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk orang yang ringan atau orang yang berat? Nabi menjawab, apakah engkau punya makanan untuk sehari? Laki-laki itu menjawab, ya. Lalu Nabi bersabda, apakah engkau punya makanan untuk besok?
Dia menjawab ya. Lalu Nabi bersabda lagi, apakah masih ada untuk hari besoknya lagi? Dia menjawab tidak ada. Nabi bersabda, apabila engkau memiliki makanan buat 3 hari, maka engkau termasuk orang-orang yang berat. Nah, coba tuh yang suka mengejar-ngejar harta itu. Ini dipahami tidak artinya Bapak Ibu? Bapak Ibu, dipahami nggak artinya? Jadi suatu saat, kata Nabi, ini perumpamaannya, kita akan mendaki sebuah gunung yang curam. Kita tidak bisa naik ke gunung itu kalau kita berat. Yang bisa naik sampai ke atas itu adalah orang-orang yang ringan gitu loh, yang nggak bawa apa-apa. Ditanya oleh sahabatnya, kalau saya punya makanan untuk hari ini, apakah saya termasuk yang ringan? Iya. Kalau untuk besok yang ringan, iya. Tapi pada hari ketiga dia masih sebut iya juga. Berarti orang itu berat. Indikasinya Bapak Ibu, kita ini kan tidak seperti itu. Saya pikir Pak Adang itu bukan punya makanan untuk hari ketiga, sebulan masih ada. Ada nggak di sini yang hari ketiga bingung ini, bentar hari ketiga saya makan dari mana? Saya kira di Darul Rahman ini jamaahnya tidak ada yang seperti itu. Berarti Bapak Ibu, kita termasuk yang berat, yang kita naik ke atas itu mungkin nggak sampai Bapak Ibu. Apakah kita masih tetap berbahagia, berkata-kata, apa senyum-senyum gitu menghadapi saatnya naik itu? Nah, oleh karena itu ini kan sebenarnya tamparan buat kita. Bagaimana supaya apa yang kita punya itu meringankan kita? Ya sudah, pagi-pagi datang ke Masjid Darul Rahman itu yang untuk hari ke-7 ke-8 itu masukkanlah ke kotak amal gitu, supaya kita bisa naik. Jadi bisa juga banyak harta tapi bermanfaat, karena harta kita hadiahkan, kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa naik. Ini kan sindiran buat kita yang suka menumpuk-numpuk harta. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan sampai lupa bahwa besok itu masuk kubur Bapak. Ketika masuk kubur hartanya ditinggal. Boleh kita kaya? Boleh. Tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kita memudahkan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, mari kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan harta saya ini mengantarkan saya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu, sebagian ulama al-hikmah mengatakan bahwa ada 4 perkara nilainya baik, tapi ada 4 lagi yang lebih baik dari perkara yang tadi. Apa itu Bapak Ibu? Yang baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Yang pertama, adanya sifat malu pada kaum laki-laki Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke dekat masjid atau kemana gitu pakai celana pendek yang sampai ini nih dengkul, kira-kira Pak Isman kalau pakai celana pendek sampai dengkul itu malu nggak Pak Isman? Kalau malu nggak pakai tuh. Kecuali di rumah, kalau di rumah pakai celana pendek, yang laki-laki nih Bapak Ibu, coba lihat suaminya di rumah pakai kolor nggak tuh? Kolor itu bukan celana dalam, maksudnya celana pendek gitu. Kalau di rumah nggak apa-apa, tapi kalau suaminya pakai celana pendek keluar, karena laki-laki itu auratnya itu ngedengkul ya. Apa dengkul dari pusar ini sampai dengkul. Jadi kalau ada bapak-bapak
sholat di Masjidil Rahman hanya pakai celana nutupin pusar sampai dengkul turun dikit, sah nggak sholat itu? Sah, karena auratnya kalau ke atas mah bukan aurat. Kalau perempuan tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut itu kecuali muka dan telapak tangan, ya. Ayat tadi, wah mau perhatikan juga orangnya. Ya, bagus. Berarti Pais itu luar biasa. Saya sebenarnya sengaja ini memperhatikan enggak gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada laki-laki malu itu baik. Yang lebih baik siapa? Yang lebih baik itu kalau perempuan malu gitu. Kan perempuan keluar nggak pakai jilbab, rambutnya tergerai, waduh, memesona gitu ya, apalagi keriting gitu. Wah ini rambut saya gitu. Itu nggak ada malu, padahal aurat itu Bapak Ibu. Nah makanya ajarkan anak kita nih Bapak Ibu, terutama yang perempuan, karena perempuan yang memiliki rasa malu jauh lebih baik ketimbang laki-laki yang memiliki rasa malu. Malu itu banyak, malu untuk berbuat maksiat, ya kan? Kalau berbuat maksiat itu malu. Ini berbuat maksiat senang. Tadi kan saya habis minum, cerita. Coba lihat sekarang orang bangga dengan kesesatan. Ada orang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia naik angkot cerita, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Alias di penjara, tolonglah hargai kami gitu. Bukannya bertakwa malah memberitahukan saya baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Bangga banget itu. Sekarang banyak orang yang bangga dengan kejelekan. Yang berikut Bapak Ibu, adil pada setiap orang, adil pada setiap orang adalah baik. Adil nih baik, tapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adil sebagai individu itu baik, tapi lebih baik kalau Bapak Ibu ada di pemerintahan, jadi RT, jadi RW, adil itu jauh lebih baik daripada sendirian. Di sini tersirat Bapak Ibu, ada potensi kepada kita umat manusia untuk jadi seorang pemimpin supaya mendapatkan nilai yang lebih baik tadi. Jadi jangan bangga dengan pribadi yang adil, itu hanya baik. Tapi kalau Bapak Ibu jadi pemimpin adil itu jauh lebih baik. Jadi nanti berlomba-lomba tuh kalau ada pemilihan ketua RT misalnya kan gitu, karena akan dapat nilai plus gitu. Kalau Bapak Ibu adilnya hanya diri sendiri itu hanya baik saja. Jadi RT adil, wah nilainya lebih. Apalagi jadi RW adil, lebih. Apalagi jadi presiden adil. Kudu DKM adil, makanya terbuka peluang silakan pada Bapak Ibu yang menjadi ketua DKM silakan. Ya, cuman kemarin baru dikukuhkan ya, sampai tunggulah sabar ya sampai tahun 2006. Lama dulu. Maksudnya 2006 gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada peluang untuk jadi apapun, jadi pemimpin, bisa adil, itu nilainya jauh lebih baik ketimbang Bapak Ibu sendiri adil. Itu nilainya kecil. Nah yang ketiga, tobatnya kakek-kakek. Ini kita kakek bukan nih? Ini anak mudanya pada kemana gitu? Tobatnya kakek-kakek baik, tapi tobatnya anak muda jauh lebih baik. Jadi ini anak mudanya hilang lagi. Jadi kalau yang sudah tua ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, duanya rajin, nah itu biasa aja. Tapi kalau ada anak muda, nih ada tuh anaknya Pak Haji Matiar tuh, rajin, jauh lebih baik Pak Haji. Kan kita akan mencari, kita sekolah juga dulu bukan dari nilai baik Pak, jauh lebih baik. Itu dalam bahasa Arab itu bukan lebih baik sebenarnya. Bukan hanya mumtaz ya.
Ya kan anak muda nih luar biasa. Oke, yang keempat, orang-orang kaya yang bermurah hati. Nih, orang-orang kaya yang bermurah hati itu adalah baik. Tapi orang-orang fakir yang bermurah hati itu jauh lebih baik. Mau mana tuh, Pak? Jadi kalau orang yang berada baik itu orang apa? Itu biasa aja maksudnya, hanya baik, bermurah hati. Tapi kalau orang yang tidak berada bermurah hati itu jauh lebih baik. Jadi terbuka peluang untuk saudara-saudara kita yang katakanlah ada kesulitan, tapi cobalah berbuat baik, bermurah hati kepada orang lain. Itu nilainya jauh lebih baik ketimbang kalau orang kaya bermurah hati itu wajar masalahnya. Ketika ini saya punya pisang satu, punya pisang sekandang, saya kasih satu sisir ke orang lain kan masih punya beberapa pisang lain. Nah kalau punya pisang satu, ada yang lewat, Pak bagi Pak, kita aja lapar dibeli. Itu Rasulullah kan begitu. Rasulullah mencontohkan ketika dia mau makan ada yang lewat dibagi dua, sebagian buat dia, sebagian buat yang minta, bahkan diberikan. Bahkan perutnya itu Rasulullah Bapak Ibu diganjal dengan batu. Ada nggak pemimpin kita yang perutnya diganjal dengan batu nahan lapar? Ada. Nabi kita itu diganjal perutnya dengan batu untuk nahan lapar. Maka siapa sih yang jadi idola kita kalau bukan Nabi kita? Tapi anak-anak kita idolanya siapa? Menyedihkan. Bapak Ibu ya, sebelum kita akhiri ada lagi 4 yang perlu saya sampaikan. Sebagian ulama alimah mengatakan bahwa ada 4 hal yang jelek. Nih, kalau tadi ada 4 hal yang baik, sekarang ada hal yang jelek. Tapi ada 4 lagi yang lebih jelek, Bapak Ibu. Nah tadi yang 4 yang baik itu Bapak Ibu silakan ya, mana yang bisa. Jadi pemimpin bagus, murah hati bagus dan gitu. Sekarang jangan sampai ini yang jeleknya. Yang pertama, dosa yang dilakukan kaula muda adalah jelek. Jadi kalau anak muda berbuat dosa itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dosa yang dilakukan oleh kaum tua. Jadi anak-anak berbuat dosa jelek. Apalagi udah tua gitu masih berbuat dosa, lebih jelek lagi. Ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya. Mungkin mulai Jumat depan ada petugas kita yang diresapel gitu ya untuk sholat Jumat gitu. Karena kalau tidak dibiarkan tahun depan ya, kita berdosa Bapak Ibu. Misalnya saya tahu Pak Muswandi itu begini, saya diamkan aja, saya jadi dosa. Karena saya membiarkan kezaliman. Kalau masih sama-sama saya tabayun dulu. Pak Muswandi, benar nggak kemarin Anda melakukan ini? Dari mana? Nah saya punya rekaman di CCTV kelihatan, CCTV kelihatan. Lihat, ini Anda bukan? Iya. Terus saya tidak mengingatkan, diam aja. Saya berdosa Bapak Ibu. Makanya ketika saudara kita berbuat salah, Bapak Ibu mengingatkan, nggak apa-apa supaya Bapak Ibu tidak kebagian dosanya. Ulillah kalau kana muran, katakan yang benar itu walaupun pahit. Ada saudara kita lagi ngitung kotak amal kayak gitu, tiba-tiba ini yang merah hilang mana tuh? Berpindah tempat gitu ya, kejepit gitu. Oh ke situ, maaf itu kejepit, nggak sengaja gitu. Tahu kita, dibiarkan aja, biarin aja lah, cuma satu kok. Ya jadi Bapak Ibu ya, tolong yang udah tua-tua hati-hati tuh. Kalau saya sih masih muda. Yang berikut, sibuk dengan dunia bagi orang bodoh. Sibuk dengan dunia bagi orang bodoh adalah jelek. Itu orang bodoh sibuk dengan dunia, bukan sibuk dengan
ilmu. Coba lihat sekarang orang-orang, mohon maaf yang bodoh itu siapa, kan kita tahu kriterianya. Udah bodoh tidur mulu, masjid enggak, bodoh sekolah enggak gitu, tidur gitu. Jelek itu Bapak Ibu. Nggak berbuat apa-apa ya. Tapi sibuk dengan urusan dunia bagi orang alim itu jauh lebih jelek Bapak Ibu, hati-hati loh. Bapak Ibu yang ngerti, sibuk ngurusin dunia itu jauh lebih jelek daripada orang bodoh. Kalau kita ngerti urusan akhirat, kita sibuk dengan itu baik Bapak Ibu. Kita ngerti tapi malah ngurusin dunia, itu jauh lebih jelek daripada orang bodoh yang ngurusin dunia. Nah, berikut Bapak Ibu, malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Nomor 3 ya. Yang bertiga, malas beribadah bagi semua orang adalah jelek. Tapi malas beribadah bagi kalangan ulama atau yang sudah mengerti, yang ustaz, adalah jauh lebih jelek. Nah, hati-hati yang jadi ustaz, termasuk saya nih. Makanya Bapak Ibu harus mau jadi ustaz. Kenapa? Ketika dia bicara pasti dia mengukur dirinya sendiri itu. Takut Bapak Ibu, hisabnya jauh lebih berat. Tapi kalau jamaah itu nilainya bagus di sisi Allah, apalagi imamnya dong, maka berlomba-lomba jadi imam. Kalau sholat berjamaah nilainya dinilai oleh Allah bisa gitu ya. Jamaahnya bagus, nilainya misalnya, apalagi imamnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tidak akan diterima sholatnya, ibadahnya lainnya, tidak akan sampai naik ke atas ketika imam itu tidak disenangi oleh jamaahnya. Jadi hati-hati Bapak-bapak, saya saudara Bapak nih, hati-hati gereja, siapa yang lagi nih, Pak Haji Oli, terus Pak Ustadz Adam, Pak Jakaria, ini ada semua nih orang nih. Tadi Pak Ade Sewali nggak ada kan kemarin? Pak Ade, terus Pak Pak Dokter Didin itu. Besok bubar dong ada imam. Enggak, maksudnya besok mundur. Aduh, dibuka omong ini mah buat di KKM. Ya. Jadi yang jadi imam itu bacaannya harus fasih ya. Jelas. Mahraj tajwidnya harus. Tapi kalau anda tidak disenangi oleh jamaahnya, sayang. Makanya kalau saya nanti mengadakan kuesioner, jangan tersinggung Bapak ya. Ini demi saya juga kan ingin selamat dunia akhirat gitu. Saya belum bikin kuesioner. Siapa imam yang anda senangi? Tulis saya biasa jadi imam sebuah Yuridwan tulis tidak suka karena bacaannya kurang baik. Saya harus menerima, maka nanti akan belajar tahsin lagi. Makanya tiap hari apa tuh ya ada belajar bahasa Arab tuh hari Jumat malam. Silakan ibu-ibu yang mau, kemarin ustadznya datang muridnya 2, saya pulang. Usahanya semangat tuh. Pak Satmoko silakan Pak belajar bahasa Arab Pak. Minimal lah, nah benar. Silakan makan lah, jangan kasih makan. Mau silakan lah. Kirain lah itu iya gitu ya. Kok nggak dikasih gitu? Orang jawabannya tidak. Terus tahsin tuh, Ustadz kita ini luar biasa nih, Pak Haji Wali kita. Tiap hari Sabtu bilang, nggak ke masjid, rupanya dia ada di masjid Istiqomah. Karena belajar tahsin sampai siang. Sampai jam 12. Tahsin. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sedang baca Quran ada saudaranya mendengarkan lalu ngingetin, jangan marah. Ini rata-rata kalau diingetin sotoy loh. Padahal saudara kita itu sayang dengan kita. Tadi bacaannya matnya nggak kedengeran gitu loh. Qul huwallahu ahad. Kegedean itu.
Gua nggak boleh begitu. Wah, boleh. Ya. Jadi enggak, maksud saya imam coba belajar mengendalikan diri gitu ya. Lihat di belakangnya ada yang sudah remblong atau belum. Mohon maaf Pak, termasuk saya walaupun casingnya kelihatan begini, kalau berdiri lama itu nggak kuat. Memang ini mulai encok nih. Ini udah komentar ya Allah. Ini kapan berhentinya ini? Yang enak kalau imamnya baca qul huwallahu ahad alhamdulillah ya Allah samad dan jadi dalam juga dalam yang Allah apa. Makanya benar kalau rakaat pertama panjang, rakaat keduanya pendek, itu enak tuh. Ya Allah nikmat. Baca Ar-Rahman. Saya di sekolahan punya murid Bu, murid Bapak Ibu, murid saya pintar ya. Waktu itu saya antum jadi imam ya, Bapak di belakang lagi. Saya pikir si murid saya itu menghormati gurunya gitu loh. Menghormati maksudnya guru saya udah tua gitu loh. Lu baca surat Ar-Rahman sampai selesai. Allahu Akbar sebenarnya dalam hati saya menjerit gitu. Sebenarnya anak nggak kasihan sama saya gitu. Ya kalau makmumnya itu murid semua anak SMP kuat loh. Karena buat saya kan mulai tua tuh. Baca Ar-Rahman. Saya bukan nggak ikhlas, cuma nggak kuat tuh. Maka tua bisa. Ya. Nah ini sekalian saya ngomong. Ada ketawa-tawa. Kalau saya ngomong sendiri kan takut tersinggung. Kalau sini belajar ada Pak Marmo. Pak jujur Pak, saya tanya Pak. Bapak kalau nggak jujur dosa. Bapak enak yang panjang, enak yang pendek Pak. Nah, saya tanya dulu Pak Marmo jawab Pak. Yang sedang. Jadi dia mau jawab panjang nggak enak, yang sedang aja Pak. Coba ibu-ibu mana yang mulai tua tuh? Bu Haji Mat Said kali ini, Bu Haji Mat Said. Enggak ada ya? Siapa lagi yang tua tuh Bu di situ? Apa yang masih muda gitu? Bapak Ibu jangan segan-segan, Bapak Ibu nulis. Ada nggak? Ayo ngomong Bapak Ibu. Ini saya kan ceramah sambil evaluasi. Kulil hak walau kana murran, Bapak Ibu. Kulil hak walau kana murran. Katakan yang benar itu walaupun pahit, Bapak Ibu. Jangan kalau orang Jawa suka ewu pakai ewu. Orang Sunda itu kalau ngomong depan makanan, jangan. Ayo Bapak Ibu, ada nggak yang mau ngomong silakan. Karena kemarin Pais ada yang mau sampaikan? Coba Pais jangan ewo pakai ewo ya. Bapak Ibu ada jemaah, saya lewat ke belakang lagi ngobrol. Wah, saya dengerin aja, sedang membicarakan Ustadz Subhan. Aduh, kalau ada Ustadz Subhan, sholat tuh enak katanya. Suaranya bagus, tatil gitu. Jadi saya merasa terkritik gitu, seolah-olah saya tidak berbuat. Saya bilang, emang kenapa Bapak? Itu makanya imam-imam itu harus belajar taksim dulu supaya huruf ma'rufnya benar. Kenapa si Ustadz Subhan tidak balik lagi? Saya bilang itu Ustadz Subhan udah kami campurin ke rumahnya gitu. Berkali-kali loh, udah ditawarin apa gitu. Kalau mau punya istri nanti carilah yang sangat banyak gitu, yang perempuan gitu. Tapi ternyata beliau belum bisa kesini. Jadi jangan menyangka majelis pengurus itu tidak berbuat, Bapak Ibu, kita berbuat. Dan ini imam-imam ini Bapak Ibu sudah diseleksi oleh guru kita almarhum. Jadi saya percaya. Jadi ada orang yang mengkritik di belakang itu yang kritik, Pak nggak usah kritik, silakan Bapak maju jadi imam. Saya akan lihat, silakan. Ya ternyata nggak berani juga. Karena ketika jadi imam itu mentalnya udah siap. Bisa iya,
marahnya bagus, tapi kalau di depan komentar. Kalau komentar hilang. Makanya dilatih. Ini Ustaz aja bisa begini aja karena dilatih. Coba kalau tidak diberi peluang, diberi kesempatan, nggak bisa. Saya di kampung juga waktu masih SMP disuruh maju, gemetar. 3 kali 4 kali biasa. Pengantin juga sama, pertamanya gemetar gitu ya. Kalau udah biasa, ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi Bapak Ibu coba suaminya kalau pulang kerja datang ke rumah kalau masih baru. Datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya bismillah. Istriku, ihdinas siratal mustaqim, kata istrinya bismillah dulu. Jadi lama-lama lancar Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu. Ini cuma yang mengkritiknya nggak ada di sini. Kalau sini orang-orang baik semua, insyaallah ya. Jadi insyaallah imam-imam kita sudah ditahsin oleh guru kita almarhum. Kalau di Mesir ada talaki namanya, talaki itu berdua-dua baca Quran dilihatin. Ada satu kisah Bapak Ibu tentang baca Quran itu. Ketika baca Quran sendirian itu 1 juz selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya itu. Terus ada yang bijak itu, Ulan, coba kamu baca Qurannya jangan sendirian dong. Coba kamu baca Quran, anggap saja di depanmu itu ada guru kamu yang bisa ngaji, yang bagus. Kira-kira baca Qurannya kencang apa enggak? Bahasanya cepat apa enggak? Karena ada yang memperhatikan dia jadi mulai pelan tuh, nggak cepat-cepat. Terus coba sekarang baca Qurannya, anggap saja di depanmu ada Nabi Muhammad SAW. Gimana? Semakin pelan, takut salah. Coba sekarang kamu baca Quran, anggap saja di depanmu ada malaikat Jibril. Bagaimana? Ini lebih lagi kan? Nah, sekarang coba baca Quran di depanmu, anggapnya Allah memperhatikanmu. Akan cepat apa kamu pelan? Mungkin nggak bisa baca Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu gitu loh. Jadi orang yang membaca Quran cepat banget itu karena tidak ada yang lihat. Jadi seolah-olah benar aja gitu. Padahal ada yang harus dibaca 6 harokat. Matahari disukun itu kan harus dibaca 6 harokat Bapak Ibu. Antara 2, 4, 6. Kalau madiwat yang wa amin 2 rakaat, 2 harokat. Matobi'i 2. Ada madlin, kalau madlin yang ai au gitu. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2. Alaihim 2 berarti kan alaihim 1. Ada yang mengatakan madlin itu ya hanya bersih saja, bukan mad. Tapi disebut madlin, kalau madlin berarti panjang, kalau mad kan panjang. Ada yang bukan madlin tapi lin aja gitu. Nanti silakan, makanya Bapak Ibu silakan kita belajar belajar ngaji di daerah insya Allah ada. Cuman jangan kayak kemarin gurunya datang dari jauh Bapak Ibu, ada di luar negeri tuh di Bogor, datang ke sini gurunya 2 ya. Yang 1 izin, yang 1 ngabur gitu kan. Ya. Oke, terakhir ya Bapak Ibu. Nah ini nih, sombong bagi kaum kaya. Orang-orang kaya sombong itu jelek Bapak Ibu. Tapi sombong bagi yang fakir miskin itu jauh lebih jelek Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu udah miskin sombong jangan. Ya bukan berarti yang kaya boleh sombong Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu nasihat buat diri saya sendiri dan buat jemaah. Mari kita belajar sedikit-sedikit memperbaiki kualitas kehidupan kita, kualitas ibadah kita. Sekali lagi pada Bapak Ibu jamaah, kalau ada kritik tentang imam jangan gerasa kerusuk ngomong di belakang, gentleman maju aja. Bapak Ibu tidak akan saya marahi, tidak akan mencatat orang yang sotoy, tapi justru demi kebaikan rumah. Kulil haq walau kana, orang katakan yang benar itu walaupun pahit. Kalau di belakang
jadi gibah. Kalau benar gibah. Bisa ngomong berdua. Tahu nggak? Ketua DKM kita itu ternyata anaknya 4 tuh. Wah, anaknya 4 diomongin gitu. Iya itu 4. Itu yang 1, yang 3 laki, yang 1 perempuan. Itu benar. Tapi gibah. Kalau ternyata ketua DKM itu anaknya 5. Itu jadi orang fitnah. Mendingan langsung Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya membuka kotak pos 5.000. Silakan Bapak Ibu memberikan saran masukan. Siapin pada kotak ya, kotak saran tuh masukin. Nanti saya buka secara berkala. Kemudian Bapak Ibu, karena operasional masjid kita itu makin lama makin banyak, maka tolong gerakan infak sedekahnya juga harus makin banyak. Kami ingin Bapak Ibu itu dijamu gitu loh. Bukan hanya Bapak Ibu, siapapun yang datang ke masjid ini kalau haus, kalau lapar, ya kalau lapar sih nggak ada nasi ya. Maksud saya minimal air putih ada. Tuh di situ tuh ya. Kalau disiapkan kopi, aduh lebih bagus lagi. Jadi nanti kalau uang masjid habis Bapak Ibu, memang sengaja dihabiskan buat yang seperti itu. Bagaimana Pak bangun masjid? Ya gampang bangun masjid, nanti tinggal ngomong lagi, Bapak Ibu saya mau bangun ini, silakan yang berinfak gitu. Kan bisa. Kemarin saya di masjid saya di sekolahan, saya pasang kusen 36 juta. Derek-derekan dalam waktu singkat selesai habis. Saya 1 pintu Pak, saya 2 pintu Pak, saya 3 pintu, ada yang nggak kebagian malah itu. Kalau untuk masjid insya Allah gampang. Ya Bapak ya. Nah sekarang masjid kita di atas tuh kemarin diterjang badai itu masih terbuka. Saya nyari tukang sampai hari ini belum dapat nih. Barangkali Bapak Ibu ada yang bisa naik silakan. Kalau enggak ya yang punya tukang, biar deh tukang saya bayarin, alhamdulillah. Atau paling enggak ada informasi Pak ada tukang nganggur ya udah kesini. Tapi yang bisa naik karena rusaknya di atas. Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Wahyudi SPD. Kajian itu adalah realitas kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, sekarang tadi sudah disampaikan oleh beliau terakhir, nanti ibu-ibu atau mungkin bapak jamaah Masjidil Rahman yang ingin menyampaikan saran masukan itu silakan. Nanti minggu depan akan dibacakan sarannya apa, masukannya apa. Jadi silakan.